Berapa lama Mi ngubah penampilan sampai segitunya? Berapa lama? Lama banget jatuhnya Bib kalau begitu. Ya gue kan gue nanya. Udah bisa move on? Udah, kalau move on 100% sudah. Alhamdulillah Sudah. dah. Misal fotonya di like lagi nggak goyang? Enggak goyang Bib. Enggak. Di chat lagi? Enggak goyang Bib. Berarti kecantikan fisik tuh menurut lo menunjang nih? Sangat lah Bib. Sangat bohong kalau karena lu gak percaya kan kalau cowok bilang Apa? kita gak ngelihat dari Dah ilah itu mah bohong. Lah satpam juga kalau ngeliat kita jelek juga mana mau Bib dia. Doain mama ya panjang umur terus biar bisa nemenin Nada sampai Nada nikah nanti. Mama selalu ngedoain semoga dapet jodoh yang baik. Semoga dapet jodoh yang bisa nemenin Nada dan sayang banget sama Nada gitu. Oke, Habib with the Beauty kali ini sama di 2025 kemarin yang paling menggemparkan karena wow, cantik Umi Kuari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua kaget loh, karena gua ketemu Umi sebelum foto itu beredar tuh. Yang mana? Ntar orang bilang. Lah, yang foto itu yang makanya gua mau ceritanya dulu. Yang orang itu, oh iya, kirain foto apa ya? Foto apa? Enggak, foto yang lu pakai make up, pakai busana itu apa sih, Mi? Oh, itu premier. Oh, premier film ya? Premier film waktu Oke. itu. Film apa? Film horor. Judulnya? Judulnya nggak apa-apa ya disebut Nggak ya? apa-apa. Judul- udah belum tayang? Udah tayang. Udah tayang. Judulnya Pamali. Oh, Pamali. Pamali. Sukses filmnya. Alhamdulillah. Filmnya gak sukses, jangan-jangan lo yang sukses. Karena itu kayaknya lo-nya lebih heboh dari filmnya akhirnya sih, Mi. Maksud sih Pak? Enggak itu Iya. kayaknya gini ya Bib. Kayaknya Lu itu. belum apa-apa udah sombong, Mi. Manggil gua Pak. Maaf Bib, maaf. Kebiasa sama abang-abangan gitu yang awalnya Enggak. gitu-gitu. Bercanda loh, gua, Bib. Mi. Tadi pas ngomong Pak juga, kok Habib dibilang Pak? Enggak, aman, Mi. Enggak, itu jadi abis putus, premier film dalam waktu itu tuh sebulan 3 film. Terus habis itu glow up, ngerubah penampilan dan segala macam, jadi beritanya naik lah. Lah, gitu. itu emang bukan kebutuhan film berarti, kemauan lu aja? Iya, karena kalau kebutuhan filmnya rambutku pendek. Terus habis itu ceritanya jadi anak kampung gitu. Nggak se-glow up itu, Bib. Oh gitu. Iya. Terus baru kemudian emang itu, wah ini panggung gua nih. Iya. Nggak tahu. Lu pemeran utama di sana? Enggak, pemeran utamanya Keisha Lefronka. Aku temennya, sahabatnya. Pemeran pembantu Iya. tapi kan, maksudnya scene-nya banyak kan. Banyak, Wah, panggung gua nih ya menurut lu, Mi. Kagak, Bib, itu juga kayak Tapi make sense sih, karena itu kan premier film. Iya, Emang kan tapi orang kalau premier film heboh. Iya, harus heboh ya. Kan gala ceritanya kan. Iya, ya, gala. Premier. Anjing tuh Gala. Galak. Aduh, ngomong anjingnya jadi kayak saya. Enggak. Ya. Enggak, itu kan biasanya tulisan di rumah-rumah orang kaya kalau di kampung gua, iya. awas ada anjing Gala gitu. Iya, saya kira saya anjing gitu. Mi, lo ini dong, ini Habib with the Beauty, elegan biasanya. Lu yang ini dong, lu. Makanya jangan mancing aku ketawa, aku kan kalau ketawa begitu. Berarti aku ketawa gini aja. Gitu kali ya, Bib ya. Jadi, tapi kan abis itu kita ketemu lagi, Bib. ketemu lagi setelah Gimana? itu. Coba. Ya, yang di buminya Allah itu, Mi. Semua ini bumi Allah. Dia nikahan Ate. Oh iya, di nikahan Ate. Iya, itu ketemu Tapi gak ngeh gua karena kan Ate. rame banget kan. Maksudnya Ngobrol kok, kita ngobrol Iya, panjang. ngobrol. Gimana Ngobrol. nggak-nggaknya? Gua ngobrol. Sorry, Bib, Umi gitu, itu baru nggak. Ini ngobrol, Bib. Iya, ngobrol. Ngeh gitu. Iya. Maksudnya yang enggak kalau bukan ketemuan kayak sekarang nih. Iya.
itu banyak orang kan yang Iya ketemu. benar, jadi nggak fokus gitu ya. Nggak fokus. Alhamdulillah deh, nggak inget di momen itu kayaknya. Alhamdulillah. Berarti itu ya udah itu emang momen kebetulan aja di gala premier itu lu udah ini apa habis perawatan dan lain sebagainya. Itu tuh naik gara-gara ada yang diundang premier, terus dia ngevideoin aku. Habis itu captionnya perubahan cewek setelah disakitin gitu. Iya, emang betul-betul Naiklah sih. gitu, Bib. Nggak ngeh sih, Mi. Apanya nggak ngeh? Iya, nggak ngeh pas lihat foto itu. Siapa ini? Ya Allah, bohong nggak sih? Beneran. Allah kan tidak boleh Lu- bilang bohong ya. Lu udah nuduh gua bohong. Enggak beneran. Gua serius, nggak iya, ngeh. iya. Karena kan gini ya, Mi ya. Kadang tuh kalau di kamera itu kan orang terlihat lebih apalagi itu kalau yang gua bukan yang video. Gua liatnya yang Foto. versi foto. Iya, Itu yang foto. close up gitu, Iya, setengah badan. Jadi kayak kalau sebadan mungkin kelihatan wah Umi nih. Oh, ini Karena setengah mungilnya kelihatan kan. Enggak, kalau setengah badan kayaknya lebih deket deh, Bib. Lebih dekat. Jadi full. Full foto tuh full Itu kan. nggak ngeh. Ih, wih, Dikira siapa Umi. pada saat Dikira siapa nih ya? itu? Nggak kenal juga ya, tetep ya. Enggak, dikirain Umi gila sih. Berapa lama Mi ngubah penampilan sampai segitunya? Berapa lama? Lama banget jatuhnya, Bib, kalau begitu. Ya gue kan gue nanya. Maksudnya Banyak ada itu cewek-cewek yang glow up gitu nggak bakal ditanya berapa lama. enggak. Enggak. Biasanya kalau yang cakep-cakep siapa MUA-nya begitu. Ini berapa lama? Bobok pulang, Bib. Enggak. Dirobohin. Enggak. Ini gua karena gua udah jalanin podcast ini nih 2 tahun nih sama Zep. Zep tuh gak yang apa di begini-beginiin biar langsung terlihat cantik. Enggak, dia natural. Jadi pasti butuh waktu, Mi. waktu, ya. Justru gua lebih respect sama yang butuh waktu. Nah, diboboknya berapa lama tuh? Aja deh, dibobok. Iya. Enggak, maksudnya berapa lama Mi perawatannya? Gua misalnya Mi ya. Gua waktu itu di Menology waktu mau nikah. Itu jadi gua sebelum mau nikah itu perawatan karena mau nikah ya. Masya Allah, doain ya, Bib Wanita, ya. iya. Wah, aku ada 2 bulan itu berubah. Habibnya. Iya. Berubah banget jadi putih gua. bersih gitu Iya, orang sampai ngeliat wah, Habib nih. Ya, berubah. Setelah itu gua pengen lagi. Kemudian yang apa di Menology karena istri gua bilang, lu udah nikah gak perawatan lu kata gua. Harus tetap perawatan dong. Harus tetap gitu. perawatan dong dan bukan utamanya karena istri atau siapa-siapa ya karena kita mau mensyukuri aja lah nikmat dari Allah, mau jaga amanat Allah. Betul. Biar yang di sekitar kita juga nyaman kan. Iya betul. Nah, yang lo berapa lama tuh? Apanya? Ya itunya perawatannya. Perawatannya apa make upnya? Oh, bukan make upnya, perawatannya. Aku kalau perawatan. Gua kalau make up, kalau yang lain-lain sih Perawatannya kayaknya after putus tuh berapa bulan ya berarti ya? 5 bulan lah, 5 bulan. 5 bulan dari gua 2 ngerubah. bulan udah, Mi. Apa? Lu 5 bulan lama banget. 5 bulan kan ngerubah badan kan aku dari kurus banget terus Iya. nge-gym, Oke. olahraga. Terus abis itu Oh, jadi sampai badan juga? iya, semuanya, Bib. After life break up aja kalau anak sekarang gitu loh, Bib. Emang kan gitu kan kalau gua motivasinya karena mau nikah. Iya. Lu motivasinya karena putus. Putus, Yang waktu penting itu. bukan karena itu cuman motivasi aja. Sama Iya. kayak ada orang login nih karena pasangannya dia kebetulan muslim, terus dia motivasinya login ya karena belajar pada pasangannya, tapi ya loginnya karena Allah gitu. Iya. Sama ini juga motivasinya aja kan, akhirnya inget, oh iya nih gue baru harus Iya jaga diri nih. bener, lebih kayak iya nih gue harus lebih sayang sama diri gue ya ternyata ya gitu. Baru orang lain bisa ngerasain itu gitu ya, Bib Betul. ya jadinya ya. Betul Bukan sih. karena dia tapi ya yang Emang mengingatkannya bener, dia tuh yang bikin betul. kita ngeh bahwa Iya, harus jaga diri turning nih. point-nya ya. Yeah. That's right. Berarti lu sampai semuanya, Mi ya? Iya. Bukan cuman penampilan sih. Bukan. Bahasa lu juga gua lihat di podcast sekarang. Nggak kayak orang lenong sih.
kayak lebih ke apa ya? Kayak ketoprak humor gitu. Sama aja. Enggak, Mi. Serius. Lu sekarang ngomong udah banyak bahasa Inggrisnya sih, Mi. Iya enggak sih? Lu ngerasa enggak? Terus Iya. istilah-istilah Gen Z lu udah mulai. Lah kan emang Gen Z. Iya maksudnya begitu kan, mah. gue juga milenial dulu tapi istilah-istilah milenial nggak Ap- hafal. Ya elah milenial apaan bahasa meneketehe paling. Lah, Apa bahasa milenial? TFT. lah. Itu jaksel tuh milenial dulu. Boam kalau milenial begitu. Mana ada Gen Z boam? Nggak ada. Ini deh. Bam, itu milenial kan? Rico Lubis milenial. Si bisa tuh. Iya, sekarang bukan cuma penampilan. Iya nih. benar. Semua. Semuanya sih Beb. Lebih ketemu sama diri sendiri aja sih abis itu akhirnya. Oke. Jadi dari mulai olahraga semua, nggak semuanya tapi ada beberapa yang dicoba dari nge-gym, dari golf, dari pilates, dari golf. padel, dari jet ski. Jadi suka banget olahraga sekarang Oke. gitu. Dan dari yang dulu, kemudian yang akhirnya sekarang diubah apa aja, Mi? Badan pasti karena sekarang lumayan udah naik 8 kiloan. Oh, udah naik Alhamdulillah, lagi. Iya, terus Oh justru lu mau naikin nih, Mi? iya, Nah itu kan, bulking. penampilan tuh relatif. Rata-rata orang mau nurunin, justru ya. beberapa Aku mau justru harus naikin. Betul. Terus apa ya paling ngerawat muka tapi karena muka aku lagi lumayan kering. Ini lagi banget. perawatan nih, Mi? Iya, lagi perawatan tapi dan ini kering banget. Nah, ini masuk nih. Iya. Nah, iya Bib. Jadi muka aku kering banget nih, Bib. Makanya lu ke Zep. Gua aja kalau perawatan langsung Zep. Oh, sama Iya. istri ya? Sama istri. Iya. Enggak, kalau ini istri gua udah lebih lama lagi perawatan di Zep. Terus ke situ. Guanya yang akhirnya terinspirasi Ikut. juga ngikut karena ternyata ada yang buat cowok. Awalnya gua nganterin ke yang di Pondok Indah. Kemudian di sampingnya itu ada menologi dan udah memang desainnya beda. Yang satu kayak terang, cewek banget Zep Premier. Yang sebelahnya ini kok gelap kata gua. Ini apa tempatnya onar? Rumah dukun ya? kali, rumah dukun. Apa tempatnya onar kata gua penuh dengan kegelapan banget. Nggak taunya oh ini yang buat cowok gitu. Oh, beda gitu ya. Iya, tapi gua serius baru tahu itu sih. Akhirnya ya udahlah coba perawatan. Wah, ternyata oke juga. Memuaskan. Ya mungkin bukan buat mempertampan, enggak sih, cuma ngebalikin ke awalnya diberi sama Allah aja. Dan dirawat ya Bib ya. Dirawat. Apa yang kita punya ya Iya, Bib ya. ya juga itu kan jadi sehat juga kan Betul, wajah betul. kita kan. Iya, betul. Mi dari dulu Ya. dari dulu ke sekarang itu kalau penampilan, kalau hal lain di dalam yang berubah apanya, Mi? Hatinya berubah udah bisa move on? Udah, kalau move on 100% sudah. Sudah. Alhamdulillah Sudah. dah. Misal fotonya di like lagi nggak goyang tuh? Enggak goyang, Beb. Enggak. Di chat lagi? Enggak goyang, Beb. Apa kabar, Mi? Enggak. Enggak ya? Enggak. Lu blokir nggak, Mi? Kayaknya kalau blokir tuh enggak Janganlah ya. childish ya, Bib iya, ya. childish. Childish. Gue bilang apa, Umi udah beda. Kagak. Alhamdulillah. Kalau diblokir enggak lah kita ya Tetap silaturahmi. enggak kalau silaturahmi. Oh enggak. Itu juga jangan. Enggak, tapi silaturahmi itu kan yang penting kita nggak benci dia, Mi. Karena sila itu hubungan, rahim itu cinta. Tetap kita kan nggak benci. Ini boleh nanti kita curhat di off cam ya, Beb. Oh, di Ya, off cam silaturahmi aja. sebagai saudara kan, Iya, betul. sesama manusia, sama umat sesama Allah gitu ya, Bu hamba Beb ya. Allah, Iya. iya. Tapi kayaknya kalau sesama hamba Allah kejauhan, Mi. Ah, iya. Karena lo sama binatang juga kan sesama hamba Allah. Jadi iya, kayak iya. mempersisikan dia itu gimana ya? Kagak. Ya, kalau move on udah, terus juga ya mungkin dia juga sudah bahagia dengan kehidupannya, udah punya pasangan baru juga, ya nggak tahu juga gitu. Betul. Tapi ya udah memaafkan semuanya lah. Gitu. Iya. Sama apalagi, Mi? Mindset juga tadi Iya. berubah udah kata-kata. Iya, lebih dewasa sekarang, Lebih Bib. dewasa. Lebih tahu pengennya mau kemana arahnya. Terus kalau nyari pasangan nanti pasangan yang kayak kalau dulu mungkin nyarinya yang aku suka gitu. Tapi kalau sekarang lebih kayak yang apa ya yang gue butuhin gitu. Oke. Apa yang kayak sekiranya kedepannya tuh bisa
bisa ngebimbing aku lebih baik lagi gitu, nggak cuma have fun-nya doang pacaran terus ujungnya kita nggak tahu kemana gitu, lebih tahu mau kemana gitu arahnya. Dan itu pasti diawali dengan kenal diri kita sendiri kan. Betul, kalau kagak kenal kan kita bingung ya Bib. Mau Betul. ada laki misalkan kenalan begini walaupun udah baik gitu kelihatannya kitanya kagak tahu kan juga. Betul. Nggak mau yang begitu. Tapi karena gitu. dia bilang tak kenal maka apa? Ta'aruf. Iya betul. Asik. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf. Gue padahal mau pelesetin, dia bilang tak sayang, gue mau pelesetin ke ta'aruf. Bang susah sama anak lenong ya. Speednya cepet banget. Komedi lo juga berubah nih? Kagak loh kalau komedi Maksudnya mah. bertumbuh? Oh iya bertumbuh mah iya kan. Kenal sama senior, makin banyak main sama senior, terus makin ngobrol, terus gimana cara ngejokes, gimana cara ini segala macamnya jadinya Umi alhamdulillah industri deh. sih sekarang. Masya Allah. Gila. Lu sekarang TV digital sama-sama main Mi ya? Iya. Jadi- itu kan yang bisa ngebuat kita bertahan juga kan, Bib, Betul. gitu. Kalau TV itu ngejaga exposure ya, Iya. kalau digital lebih ke berkaryanya ya. Betul Karena kalau di banget. TV kan batasan-batasannya banyak ya. Film-film ya, mungkin film Film, karyanya gitu. iya. Film tuh murni berkarya sih menurut gua. Betul banget. Karena panjang syutingnya, prosesnya, betul capek. banget, capek Kalau nggak banget. niat berkarya sih susah bertahan Susah. di film ya. Betul, Bib. Dan lu pede sih sekarang Mi. Iya. Oh, iya gua lihat PD-nya tuh naik berkali-kali lipat. Karena itu kali, Bib, karena udah lumayan berubah kali ya, Bib ya. Jadi lumayan pede gitu sekarang. Berarti kecantikan fisik tuh menurut lo menunjang nih? Sangat lah, Bib. Sangat bohong kalau karena lu gak percaya kan kalau cowok bilang Apa? kita gak ngelihat dari Ya ilah itu mah. Bohong. Lah satpam juga kalau ngeliat kita jelek juga mana mau, Bib, dia nyapa kita. Ya enggak juga kalau satpam BCA. Dah kalau mas Satpam BCA satpam hati-hati bang. loh. Iya. Justru hati-hati sama orang yang penampilannya selengean. Biasanya duitnya banyak. Iya enggak sih? Iya benar. Sarungan biasanya Iya, benar. justru duitnya banyak. Pakai kaos oblong biasa. Lah iya, tapi kalau satpam yang lain kan juga kadang suka kayak gitu atau ngelengos, Bib. Kalau cakep kan kita kayak iya Mbak, silakan Mbak. Lu cantik mah perlu, Bib, sekarang ya, Perlu Bib ya. Iya. Demi kita juga sih. Betul. Demi kayak orang bisa ngehargain kita juga jadinya pada akhirnya Betul gitu. lah, demi ya kalau kita udah gak menghargai diri kita sendiri, gimana orang mau menghargai kita Iya, kan? betul. Lu juga pasti udah diremehkan karena dia ke diri sendiri aja gak ngehargain, apalagi ke orang lain gitu. Iya. Dan bener tuh Mi, tadi Mi, gue suka banget yang dibilang bahwa orang kan sering bilang married is scary, nikah itu menyeramkan. Iya, benar. Ya kalau lu milihnya pakai nafsu gak pakai hati tadi, sekarang udah lebih tahu lah ya. Iya. Dan kalau buru-buru nyari cepet nggak nyari tepat gitu. Iya. Iya kan? Sekarang kan, umur segini kok belum nikah. Nikah, karena kan stigmanya mungkin 25 tahun ya cewek ya. Iya. Kalau di Indonesia harus nikah ya. Lo ada stigma gitu Mi? Atau ada target, gue harus nikah sekian nih? umurnya? Kalau di mama iya, tapi kalau di mama. aku dan aku punya Emang kakak mama belum cewek. nikah? Bukan. Maksudnya kalau mama punya pemikiran begitu. Tapi bukan kan yang mama- mau nikah lo. Iya, maksudnya dia ngomong ke saya gitu, Bib. Oh gitu. Tapi lo pasti masih ini Mi, Apa? suara dia itu masih, Didengerin. iya Iya penting lah, bagi lo ya. penting banget, Ya, lo Bib. sama mak lo ini banget Mi, ya. Iya, kayak setiap sholat ya. Setiap sholat tuh Musik sedih dong. Nggak ada. Emang ada Nggak musiknya? ada. Saya nyari. Kalau mama tuh setiap doa tuh pasti selalu ada mama di dalamnya karena aku tuh paling nggak bisa sebenarnya ngomongin mama karena sampai detik ini yang aku minta sama Allah adalah aku bisa ngebahagiain mama sampai akhir hidupnya gitu. Baik. Sampai aku selalu ada di sebelahnya dia sampai akhir hidupnya tuh aku pengen banget. Aku selalu berdoa, ya Allah semoga aku selalu bisa ngesejahterain mama. Dia nggak ngerasa kurang apapun itu, mau batinnya, mau dari materi dan yang lain-lainnya. Semoga selalu bisa ngebahagiain mama. Makasih. Selalu bisa ngebahagiain mama terus-terusan gitu. Kemarin pas selesai putus tuh nggak mau nikah sebenarnya, kayak bukan nggak mau nikah tapi kayaknya nikah Entar aja lah ntar ya. dan kayaknya nggak bakal aku pikirin banget deh umur Fokus 29 dan 30 pun juga nggak apa-apa gitu.
Tapi pas mama denger itu, mama sedih banget gitu. Mama malah bilang, aku tuh udah tua, aku tuh pengen kayak anak-anak yang lain bisa nemenin kamu sampai nikah. Masa aku yang paling deket sama kamu, aku yang gak ada nanti di nikahan kamu gitu. Dari situ aku mikir kayak, oh iya kali ya, dia tuh pengen, maksudnya nggak pengen cepet-cepet juga, tapi jangan sampai selama itulah gitu, karena mungkin dia pengen ngerasain rasanya ada di pernikahan aku, nyaksiin aku nikah, karena semua kakak-kakakku udah nikah, udah pada punya anak, terus kan yang ngerawat waktu itu mama kan, jadi mungkin pasti dia ada perasaan kayak, gue juga pengen ngerawat anak Cucu lo dari gitu, gue Umi, pengen. ya. Terus makanya mama doain mama ya panjang umur terus biar bisa nemenin Nada sampai Nada nikah nanti. Mama selalu ngedoain semoga dapet jodoh yang baik, semoga dapet jodoh yang bisa nemenin Nada dan sayang banget sama Nada gitu. Itu sih makanya aku paling nggak bisa sebenarnya ngomongin mama, karena dia kayaknya alasanku bertahan sampai sekarang kuat. Kalau capek dan yang lain-lainnya pasti karena mama sih, Bib. Nada nih siapa, Mi? Nada aku. Oh, lo. Jadi namaku Pas banget berarti. Umi Kulsum Kotrun Nada. Oh, pas banget berarti. Nada dan dakwah nih. Ya Allah. Tapi bener sih, kayak kalau kita tuh cintanya tuh kan seringkali itu bungkus untuk nafsu aja, sehingga tujuannya itu memiliki. Kalau punya sesuatu atas nama cinta, kita justru ingin memiliki kan. Punya temen nggak pengen dia nikah karena kalau nikah pasti jauh sama gue. Tapi cinta ibu itu tulus banget. Iya. Sehingga sebenarnya kalau dia pengen bersama lu terus, mungkin dia setuju sama lu buat lu entar aja deh nikahnya. Karena kalau nikah pasti fokus sama suaminya, duitnya mungkin juga yang ngurus suaminya. Tapi cinta tulus tuh ya begitu ya, dia ya udah yang penting Nada bahagia deh. Karena kayaknya kalau ibu tuh ya nggak ada habisnya deh cintanya ya, Bib. Aku kadang suka mikir, kok aku masih ada ngelawannya mungkin ya, aku masih ada bandelnya, kok mama masih nyiapin makan ya buat aku. Kok mama masih nanyain aku di mana ya gitu, kok mama masih gitu loh. Jadi kayak cinta yang nggak pernah bisa diukur tuh kayaknya cinta ibu ke anaknya kali ya, Bib. Mau kita gimana, mau kita bandel kayak apapun, dia tuh tetap bisa nerima kita buat pulang gitu. Betul. Dan itu yang aku mau temuin di mana, Bib, nanti kalau nggak ada dia gitu. Cinta yang kayak gitu harus aku temuin di mana. Aku kerja sekarang, duit aku mikir sekarang kalau aku nggak ngasih dia, nggak ngebahagiain dia, aku punya duit miliaran misalkan, ratusan juta, buat siapa? Betul. Siapa yang ngabisin? Kayak nggak mungkin gak sih kita kayak serakah banget gitu. Jadi aku berdoa semoga nanti punya pasangan yang sayang sama mamaku juga. Harus yang nggak ngerasa bikin dia tuh ngerasa kayak mamanya Nada ribet nih gitu, atau ngerepotin kan itu susah ya, Bib gitu. Bukan cuma sayang sih, yang menjadikan mama lu sebagai sebagaimana ibunya. mama dia. Iya, makanya aku setiap deket sama cowok tuh kenalin ke mama gitu. Ntar kalau mama punya perasaan kayak enggak nih kayaknya gitu, aku enggak lanjut. Tapi kalau akunya juga suka, aku bawa ke mama, mamanya suka, aku bilang kayak doain ya mah gitu. Doain sama yang ini misalkan baik, ada jalannya gitu. Iya pasti mama doain. Dan emang bener sih kalau pengen nemenin orang tua, khususnya ibu, sampai dia tiada nanti, karena emang yang menemani kita dari awal kita ada di muka bumi ini, bahkan sebelum dilahirkan kan ibu kita ya, dari masih di dalam kandungan. Cuman akan beda karena ibu kita dulu itu memandikan kita dengan tersenyum, dan suatu hari kita akan memandikan ibu kita dengan menangis. Kan? Iya kan? Ibu kita dulu mandiin kita pas kecil tersenyum kan, sambil main. Iya, pasti sambil ya Allah lindungi Bilqis, pasti kan sambil nyanyi-nyanyi Mi. Seneng anaknya kan. Tapi nanti kita mandiin ibu kita,
dalam keadaan pasti menangis karena kan mandiinnya sebagai orang yang sudah tiada. Masa mandiin jenazah, ya Allah lindungi, lu ditempeleng sama ustadznya sih, lu mandiin jenazah sambil nyanyi Bilqis. Siapa juga Iya. Mi sekarang kan udah beda nih Mi ya? Iya. Udah lebih pede. Wih pede semuanya sih pede sih Umi. Amin. Tipikal cowok upgrade dong. Iya dong. Iya dong kan lebih Iya pede. dong, iya. Beda deh Mi. Sekarang udah berani punya ini ya Mi. Berani punya kayak gue tipenya begini nih. Kalau dulu kan misalnya Yono tuh tipe lu apa? Yang mau aja deh. Iya. Kalau aku sekarang enggak, iya bener sih ada tipenya, tapi tipenya bukan yang kayak harus gimana-gimana. Umroh tuh aku bener-bener minta sama Allah tuh pengen suami atau calon suami yang sholatnya rajin, Bib. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, yang gigih, terus juga... Arman Maulana dong. Apa? Arman Maulana dong. Gigi dong itu, ini gigi, Bib. Gigi, yang kerja, gigi. iya yang kerja keras, yang ngusahain akunya pastinya gitu. Yang paling penting sebenarnya sholatnya karena percuma dia punya duit banyak banget, percuma dia famous dan yang lain-lain, tapi kalau jauh dari Tuhan itu menurut aku enggak lagi Bib gitu, karena nikah tuh panjang prosesnya. Kalau yang sama yang kayak menurut aku ya, di pikiranku kalau sama yang bener aja kayaknya masih ada ujiannya, masih ada beratnya, apalagi yang jauh dari Tuhannya gitu loh menurutku. Jadi nyarinya itu sih Bib sekarang, lebih ke situ. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa Ayo semuanya. gunanya? Walaupun Masya Allah. hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya? Menghargai diri sendiri itu bisa lewat hal-hal kecil yang kita lakukan buat diri kita. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari ngerawat diri biar ngerasa lebih pede kayak Umi, sampai hal sederhana kayak wangi itu penting juga yang bisa bikin kita nyaman dan tentunya orang lain juga nyaman di samping kita. Makanya self care itu bukan buat nutupin omongan orang, tapi buat ngingetin diri sendiri kalau kita tuh layak dirawat, ini amanat dari Allah. Nah, biar lebaran makin pede, Zep tuh lagi punya paket perawatan cantik saat lebaran. Bukan karena kosmetik, bukan karena apa-apa, tapi karena kita ingin dikembalikan ke kecantikan kita yang paling natural. Soal harga, banyak opsi yang ramah termasuk buat remaja. Dan juga penampilan perlu ditunjang bukan hanya dengan perawatan tapi juga dengan wangi. Nah, kalau gua milihnya itu parfum lokal Humans, kolaborasi sama ITB, variannya extract, wanginya strong banget. Yang penting kita rawat diri dengan niat yang baik, tetap canggih, cantik dan wangi. Nah, kalau bahasa sekarangnya sih sebagai bentuk sayang sama diri kita sendiri. Canggih, cantik dan wangi. Tapi Umi udah punya plesetan versi lucunya sih. Ya, jadi mikir. Orang habis nangis disuruh mikir. Ini terlalu patah gitu loh semuanya. Enggak apa-apa. Lah, kadang patah itu bagus Rumi. Lo kan begini karena patah hati. Iya enggak? Lo bertumbuh karena patah hati. Cuma ini otak saya masih nge-freeze, Bib. Masih. Maaf ya, ntar ya kita cari ya. Iya. Mi, tapi ini enggak Mi? Pas gua tadi ngelihat lo pertama ketemu. Iya. Kayak lebih capek sekarang Mi ya? Padat jadwal atau emang ini aja Mi? Atau apa karena kerjaan padat banget? Kayak gua tuh kalau Ramadan, padat banget. Ya alhamdulillah lagi padat-padatnya, terus juga mungkin lagi nggak enak badan tadi juga gitu, jadi lumayan agak lemes aja gitu. Nih sekarang karir kan insya Allah panjang amin, ya. Amin ya Allah. Dan karir lo udah panjang kan Mi? Lo dari dulu ngelenong ya Mi? Iya dari umur 13 tahun lah ya, 14 tahun. Ya segitu. 14 tahun udah ngelenong. Tahun. Itu udah ditemenin ibu? Iya, setiap hari ditemenin ibu, ditemenin mama. Oke, dari ngelenong sampai sekarang aja udah lama kan? Itu dari dulu sekarang banget. Dari umur 14 ngelenongnya. Sekarang umur?
24. Udah 10 tahun, Iya. 1 dekade. Ya. Udah, Wow. udah dari kecil Bib, dari sebenarnya dibawa-bawa ke mall, casting sama mama, Iya. naik bis, naik motor, naik apa segala macam. Mama itu tuh perjuangannya aku sama mama banget. Iya. Jadi Jadi sekarang tuh yang berasa sukses bukan cuman Umi sih, Mama ya. tapi Umi juga ya. Iya, kan Umi sama Mama kan Umi bahasa Arabnya ya. Betul. Betul-betul Mi ya. Betul Bib. Gua bahkan Mi nggak klarifikasi kalau nama gua Husin bukan Ja'far, karena Ja'far itu nama ayah gua, karena menurut gua di sini sekarang itu ya karena ayah gua. Jadi emang ini apa pahlawan kita lah ya. Iya, orang tua ya Bib ya. Nah Mi, satu dekade nih. Gue percaya Mi, orang yang ngerintis karirnya lama itu juga pasti karirnya insya Allah Langgeng ya panjang Bib. umur lah ya. Amin ya Nah, Allah. Kalau kedepannya tuh Mi, karir lu nih mau lu bawa kemana Mi? Ke komedi atau ke Model. Model? Gue sih gak percaya ya. Masa Habib gak percaya? Lu kan bisa bebas ya Iya, mau kemana enggak. Kejauhan Mi. Kejauhan. Harusnya jawabnya kalau anak Gen Z, janggal. Gitu. Alias Alias. janggal. Tapi main film dari semua Mi, lo komedi kan, kemudian main film, kemudian artis lah ya, maksudnya yang di TV. Itu mana yang paling enjoy Mi? TV. Aku TV Mi? ngelawak. Aku tuh suka banget ngelawak. Gak tahu ya Bib kenapa, karena mungkin impactnya berasa kali ya. Jadi aku ngelawak, terus alhamdulillah orang ketawa, terus jadi pulangnya tuh ngerasa kayak ih happy ya, bisa Iya, bikin jadi orang energi ketawa. nih ya. Soalnya kenapa aku suka, banyak banget yang nge-DM gitu Bib waktu kemarin-kemarin tuh Pinjem duit ya? enggak. Biasanya Bib saya terlilit pinjol, gue Nah sering itu DM gitu. itu juga sering Bib. Iya. Coba alhamdulillahnya ada yang nge-DM kayak dia nge-screenshotin nonton YouTube aku, Oh, podcast aku tuh omongannya tuh makasih ya Kak Umi jadi bikin penyemangat aku sebenarnya pengen ngudahin diri aku karena nggak kuat gitu. Tapi ngelihat kamu tuh jadi makin percaya dan kuat gitu. Kan itu kan jadi kayak impactnya. Itu Aku AdSense tahu termahal banget. sih. Iya Bib, Iya nggak Masya sih? Allah. Itu jadi energi semangat buat kita. Semangat banget. Mungkin ya kalau dulu nih Bib ada rasa-rasa insecure-nya karena kayak cewek, mana sih cewek mau maksudnya dijandanin aneh gitu ya. Iya. Ngelawak. Dikesetin lah ya. Dikesetin kan cewek kan udah pasti kayak cakep aja, jaim, kerja kantoran gitu ya. Terus aku ada insecure-nya tuh kayak mana ada ya cowok yang mau sama gue kalau begitu. Iya. Tapi ternyata dapat impact yang kayak gitu tuh ngerasa senang dan bangga sama diri sendiri gitu loh. Betul. Oh, gue bisa jadi alasan orang buat hidup ya. Betul. Itu kan sesuatu yang lumayan besar ya Bib daripada Lu seperti kata Quran seperti menghidupi seluruh umat manusia. Siapa yang menghidupkan satu orang, tentu bukan dari mati dihidupkan ya kan, kita bukan Nabi Isa, kita mentok ngidupin tongkrongan. Iya sih. Iya kan, dari yang mati ke hidup. Iya ya. betul. Nah, tapi siapa yang menghidupkan satu nyawa, dia seperti menghidupi seluruh umat manusia. Ya maksudnya orang yang sudah mau memutuskan untuk menghabisi dirinya, atau orang yang masih bernyawa tapi udah gak semangat hidup, gak mau kerja apa, nonton Umi tiba-tiba dia semangat lagi. Yaitu seperti menghidupi seluruh umat manusia. Pahala Bib. Iya bayangin, lu Mi kemarin nih orang yang bantu di Sumatera aja, itu kan udah bangga banget, bersyukur banget. Apalagi ini seperti bantu seluruh umat manusia ketika terkena bencana gitu. Jadi Alhamdulillah pahala ya Bib. pahala. Masya Allah, amin. Cuman kayaknya dosanya juga gede juga loh Mi. Jangan dong Enggak Bib, ya. jangan dong Bib. Enggak ya. Jangan, kita lagi nyari pahala banget nih Iya. Bib di umur-umur Tapi segini. hidup lo emang ini Mi ya. Apa? Enggak neko-neko lah ya. Neko-nekonya udah abis kali ya Bib ya. Udah kayak aduh. Nah kan ternyata seharusnya neko-nekonya sekarang nih. Maksudnya Di kan umur sekarang gitu? bukan umur soal umur. Karir lu lagi bagus, duit lu lagi oke gitu. Capek Bib ngikutin kayak gitu tuh nggak ada abisnya. Kayak apa, dapetnya apa, have fun-nya, senengnya, atau Iya. apanya gitu. Ya ujung-ujungnya juga balik-baliknya juga
sholat, Iya. ke Allah lagi, mau ke siapa Iya. gitu. Jadi udah capek hidup kayaknya udah yang lempeng-lempeng aja, yang lempeng juga kadang suka ada Iya, gajlukannya, Beb. Betul. Ada orang nyebrangnya tiba-tiba Betul. gitu, kita kagak tahu, apalagi Betul. yang neko-neko. Tapi berarti mau dibawa kemana, Mi? Berarti ke TV. Iya, semoga Itu kan makin platformnya, tapi ininya Iya. komedi, Mi. komedi lah pasti. Lah saya acting nangis aja orang juga pasti ketawa. Iya sih, tadi gua mau ketawa sih. Beb. Jadi saya ya udah komedi aja dah Komedi. gitu. Seneng Tapi juga. di TV menikmati, Mi ya? Menikmati. Kan maksudnya kalau di TV tuh ketat banget kan batasan-batasannya. Menikmati karena alhamdulillah ketemu sama senior yang mau ngajarin, yang baik gitu. Terus jadinya ngerasa kayak kakak-kakak, abang-abang semuanya gitu. Siapa, Mi, nama-nama yang ini kalau gua ya nomor 1 itu Denny Cagur dulu. Iya. Pas awal karir gua di TV 5 tahun yang lalu. Itu kadang gua dikasih jokes gitu. Dikasih jokes. Nah Iya, iya. gua masa kata gua, Bang Denny, gak usah Bang Denny, saya masih ada tuh joke di motor. Masa dikasih? Dikasih Ini joke. adalah jokes bapak. Enggak, gua dikasih tuh. Kadang Iya, gua iya, mau iya. masuk, Bib nanti main ini ya. Terus Bib nanti kesetin Iya, saya. iya, Ya. iya. Terus kadang gua kan, wah senior nih gak enak nih, siapa yang mau gua kesetin ya? Ke Bang Denny, gua pede gua ke Bang Denny. Terus yang kedua Aja Andre. Iya, Om Aja Andre tuh, terbaik. itu iya baik banget orangnya. Semua senior baik banget, Bib. Ya Allah. Om Andre, Pak main aman Wendy. lo, semua senior lo. Karena semuanya kan alhamdulillah kayak udah mencoba sketsaan bareng, kerja bareng. Jadi Top udah 3, Mi. asik. Oslo Ibrahim nih. Top 5. Top 5. Ini top 3. Nomor 3 yang kalau gua ya nomor 1 Denny Cagur. Dulu tapi. Iya. Sekarang Kedua? kan udah agak ini ya dia sekarang di Senayan juga Iya. kan. Dulu beliau tuh. Kedua, Kemudian yang kedua Aja Andre. Om Andre. Aja Andre. Kemudian yang ketiga mungkin biar beda generasi Regen sih. Regen tuh bantu banget. Sama Desta. 4 dong. Iya 4. Semualah. Ya, bagaimana? Bapak, Habib yang ngasih 3. Lo deh 3. Mi, kalau podcast tuh biar gampang dipotong-potong gitu, Mi. iya, 3. top three Gitu. ya. Nanti potongannya viral. tuh. Viral gitu ya. Iya. Iya. Jadi klip gitu ya. Gue malu, Mi. Gitu buat, ayo buat keliper-keliper gitu. Enggak 3. Top 3. Pak Wendy. Pak Wendy, Pak nomor Wendy. 1 tuh. Iya, karena Nomor 1. Pak Wen tuh ngasih tahu gimana-gimananya, enaknya gimana gitu. Iya, Terus, betul. Dan emang dewa komedi sih. Pak Wen, Pak Surya, Oh, Pak Surya. Amnesia. Insomnia. Insomnia, Saya jadi oke. bingung tuh. Bu Ayu, Bu Ayu Ting Bu Ayu Ting Ting. Wih. Jadi seneng gitu sama mereka. Tiga. Sebenarnya Om Andre juga, terus juga Kang Denny juga. Enggak, lu gak sebutin tadi. Ini kan kelima nih. Masa kelima? Ini Oh iya. Dah, semuanya deh. Aku ikut deh. Yang penting kan udah ada klipnya tadi. Iya. Yang penting 3 itu dulu. 3 itu dulu. Karena emang betul-betul komedi khususnya di TV, Mi ya. Itu emang tim sih ya. Iya, harus Karena saling backup ya. Kalau nggak gitu saling ya. backup sih capek, Kesian, mati bahkan. mati Iya. pemainnya. Jadi emang minimal lah kita punya kayak grup kecil-kecilan lah. Iya, atau Kayak- janjian iya. ya, Bib. Dari- Janjian. dari Jadi backstage. komedi kita jalan lah ya. jalan. Itu sih emang. harus Jadi backup. pengennya di komedi dan di TV, Mi ya masih ya. Iya, insya Allah sih pengen. Tapi lo sekarang udah podcast juga kan, Mi? Iya, udah. Udah. Sebenarnya punya podcast sendiri, cuma ternyata aku nggak suka lagi, Bib, gitu kalau podcast sendirian gitu atau aku yang jadi hostnya tuh karena aku nggak suka ngulik ternyata. Aku sukanya ya udah ayo kita ngobrol terus aku ditanya apa atau ngobrol aja. Biasanya asik nongkrong gitu, Mi. Maksudnya bocah-bocah Betawi, Lenong itu kan asik nongkrong, nyablak. Iya. Banyak tuh kan konten kreator Betawi itu yang
ya seru aja gitu, Seru, ngobrol tapi apa aja. aku nggak nongkrong anaknya. Hmm, Agak lumayan agak-agak introvertnya tuh ada gitu. Oke. Jadi nggak terlalu nongkrong kayak bocah tongkrongan atau badut tongkrongan gitu Iya. kan. jadi ya udah kerja aja emang. Kerja iya. Tapi pernah podcast sama apa mama nggak? Sama mama. Paling TV kali ya. Oh di TV. TV yang modelan mamanya Umi datang ya. Iya, aku Gitu pernah digituin. Padahal lu bareng datangnya. padahal barengan Iya. ke mobil. Barengan lu. Enggak, oh di TV yang pernah. Iya, kalau di TV sering. Oh. Kalau di podcast belum pernah. Belum pernah. Kayaknya nangis deh Bib isinya itu. Oh, pernah waktu itu bukan podcast ya, tapi itu jatuhnya deep talk gitu. Jadi Untuk film. apa tuh? Oh, Aku film. ada film, terus abis itu harus sama orang yang paling dekat sama kamu dan paling kenal sama kamu Oh, buat gitu promonya. buat promonya. Terus deep talk gitu. Itu nangis. Nangis mulu. Oh, nangis mulu. Bengkak sampai mata jadinya. Nah, Dia itu nangis, kita nangis. Oh dia nangis juga. Kita nangis, dia nangis gitu. Oh dianya juga nangis Mi. Iya, semua-semuanya jadi nangis, Beb. Oh, dan itu lu doang nih. Maksudnya saudara-saudara yang lain enggak? Emang yang tipikalnya begitu tuh lu. Oh. Gampang nangis. Kayaknya nggak semuanya sih, kayak sama kakakku yang cewek yang karena mungkin cewek lebih sensitif kali ya Beb ya. Betul. Kalau cewek. Dan kan aku kakak saudara perempuan cuma satu. Iya. Jadi kakakku, aku, mama. Kalau yang cewek isinya semua cowok, Iya, papa, rata-rata kakak, abang-abang semuanya gitu. Jadi kalau cerita-cerita ya tiga-tiga aja gitu. Dan akhirnya jatuhnya lebih deep aja ya, lebih dekat aja ya. Deket banget sama mama, deket banget Jadi kemana-mana sama mama. Mi. sama mama. Emang mungkin juga jalan rezeki lu terbuka karena itu Mi ya. Iya, kayaknya dia emang keran rezeki saya ya Pak ya. Iya. Bib ya. Iya. Dia jadi ngomong Pak. dua kali, 3 kali gue kasih piring cantik lu. Dia keran rezeki saya Bib. Jalan rezekinya ini. Iya, dia seneng. Allah kan jadinya seneng. Dia senengnya apa Mi? Dia beli Umroh. beli Crocs, Bib. Oh beli Crocs. Iya. Wah Dia demen Bib. nggak bisa pakai di eskalator tuh. Kenapa? Eskalator tuh ada tulisannya kan iya yang modelan Crocs gitu disilang. Lepas dulu berarti dia mah. Kayak ke masjid dong. Kayak ke masjid Dia dong. demen banget Bib, beli jibits-jibitsnya begitu. Oh iya yang ditempel-tempel. Mi. Iya, demen banget dia. Apa istilahnya Mi? Jibits. Jibit sih. Iya. Gua Bukan oi emang namanya jibits, bukan kayak yang namain. Gua kan tempelan-tempelan. Oh. Lu udah jauh sih Ya pergaulan. bukan namanya jibits, bukan saya. Enggak. Namanya di Crocs jibits. Gitu. Emang namanya. Bukan. Enggak usah. Namanya jibits. Mi, kalau di TV komedi berarti cita-citanya apa Mi? Punya program sendiri? Punya program sendiri pastinya. Terus ya lebih berkembang aja lah, lebih bisa terus bersama senior-senior, lebih bisa dipercaya lagi bareng sama senior, sama TV gitu. Jadi kayak main talent Iya, yang betul-betul makin lebar lagi utama, sayapnya, makin dikenal lagi sama orang-orang gitu. Yang belum dilakukan pengen dikasih ke ibu apa Mi? Umroh udah pernah ngumrohin? Umroh kemarin. Oh kemarin umroh. Iya. Lu bareng sama dia? Iya berdua. Wih, Mi, kapan ya yang cerita juga Bunda Maya? Iya. Dan gua akuin sih, umroh sama keluarga tuh gak gampang Mi. Kenapa? Lu udah ngejalanin mungkin ngerasa biasa aja, nggak mudah Mi. Ngatur jadwalnya, jaga hatinya, Iya. nyiapin kekuatannya. Gua tuh salah satu cita-cita terbesar gua Mi, umroh atau haji sama keluarga. Sekeluarga. Maksudnya sekeluarga gitu ya, kayak sama istri gua, sama bapak, ibu, saudara, kucing semua gitu. Di sana juga ada. Kalau bisa. Di sana juga ada, nggak usah dibawa. Dan itu gak mudah. Makanya gue salut sih sama orang yang bisa umroh bareng-bareng sama ibunya sih. Bukan cuma salut, kayak iri yang positif aja gitu. Berarti kemarin berdua? Cuma berdua sama mama. Sebenarnya waktu ya kita mah niatnya awalnya sama papa. Cuma kan papa stroke, jadi sangat tidak memungkinkan untuk dibawa. Itu sih yang gue gitu. takutin juga. Dan alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, terus akhirnya kesana sama mama, mumpung dia masih sehat, mumpung dia masih bisa ngerasain rasanya gimana gitu. Akhirnya apa doa lo di sana?
Aku tuh masih nggak percaya Bib waktu itu. Masih ngelihat Ka'bah tuh. Lu kira bengong. AI ya? Bukan. Kayak komenan netizen nih. Kagak. Oh bener ya, ini tuh cita-cita atau doa gue yang berapa tahun lalu gue doa. Oh, lu pertama ini? Ini pertama. Oh. Terus bareng mama gitu. Mama juga pertama? Mama pertama. Waduh. Jadi alhamdulillah bisa ngeberangkatin mama gitu. Terus jadi senang aja. Ya sebenarnya beratnya adalah ngatur emosinya mama, ngatur kayak ya kan di sana kita kagak boleh gimana kan Bib. Ya namanya orang tua kan pasti ada ringkinya kayak kagak itu. Ini aja ini sini gitu kan ada gitunya ya Bib. Tapi yang nggak apa-apa dan di umroh tuh mama sempat pingsan, sempat ya Allah amit-amit nggak ada di sana karena kecapean. Terus mama tuh nggak suka makanan-makanan kari berbau-bau kari gitu di sana. Padahal makanan rata-rata kari di sana kan dari Pakistan. Jadi, dia nggak demen, jadi makannya tuh nggak bener. Terus emak kayaknya naik ke asam lambung, vertigo jadinya. Wah itu sedih banget Bib. Sampai ke rumah sakit gitu? Nah itu mencar Bib. Jadi awalnya ini terakhir ada umroh kedua kan, kalau umroh wajibnya kan udah tuh. Ini umroh terakhir, terus habis itu sebelum ke Madinah, aku udah bilang nih sama mama, kalau nggak kuat nggak usah dipaksain, karena ini sekali mama lakuin harus diselesain. Harus diselesain gitu. sampai tahallul. Enggak kok mama kuat. Aku udah ada feeling nggak kuat nih. Apalagi gitu. nanti masih harus tawaf wada kan. Iya, terus kata mama enggak kok aku kuat. Feelingku enggak lagi, tapi ya udah deh namanya orang tua ya Bib ya. Muter dia. Labbaik Allahumma labbaik. Ketiga keempat udah nggak ada suaranya di samping aku nih. Udah ada kecapean nih pasti mah gitu. Aku udah nyadarin ya udah nggak kuat. Dia duduk pusing keliangan gitu minum air zam-zam. Terus aku bilang masih kuat nggak, ini kita masih ada sa'i loh gitu. Nggak kuat gitu. Bener ya mama kuat ya insya Allah ya. Iya kuat gitu. Ya udah. Dia naik mobil golf kan Bib, karena bisa kan pakai gitu. Sepatu roda ya? Nggak bisa, mobil golf. Kursi roda. Kursi roda. Kursi roda sih. Kan ada jalur kursi roda. Belibet sama ininya, gamisnya. Akhirnya pakai golf. Pakai mobil golf sama caddy. Enggak dong. Ini mobil golfnya Bib. Mobil golf sama ibu-ibu yang hamil gitu kan. Terus bisa aku sama yang masih sehat, masih jalan gitu Bib, yang nggak usah pakai mobil gitu. Aku tinggal ya, mama ya gitu. Mama nggak apa-apa ya sama ibu-ibu di sini sama. Karena lu mau sa'i juga. Iya, sama tour leadernya ya gitu. Iya. Aku baru mau sa'i, ditelepon sama tour leadernya Mbak, ibu pingsan gitu. Gimana ya Mbak? Posisi gitu. lu lagi sa'i nih. Baru mau sa'i. Jadi kan mau ketemu repot tuh. Iya. Itu hari Jumat, di mana pas banget jam 11. Wah, semua udah mau ditutup Bib. Kita mau ngelawan askar bagaimana? Dia ngeliatin kita juga udah melotot dari jauh. Hajah. Iya kan? Iya begitu kan. Saya takut ya Bib ya. Jadi wah itu ketutup Bib semuanya aksesnya. Aku kan panik kan karena aku tahu kalau mamaku sakit vertigo gitu tuh harus digimanain. Iya, sadarnya tuh susah gitu loh Bib kayak. Karena pasti dia keliengan segala macam gitu. Terus aduh ya Allah gimana ya. Ya udah akhirnya tapi itu kali ya Bib ya. Doanya sebelum mulai itu aku doanya ya Allah pengen banget deh ngerasain rasanya Jumatan di sini, sholat di sini sama ngaji di sini gitu. Tapi di pelataran Ka'bah gitu. Doanya itu tuh Bib gitu. Kayaknya Allah kabulin Bib. Tapi dengan cara yang seperti itu gitu. Jadi sambil nunggu itu semua dibuka, aku di pelataran yang ngaji, ya sholat, ikut Jumatan gitu. Jadi Allah tuh beneran ngabulin ya gitu, tapi dengan cara yang berbeda gitu, dengan cara yang mungkin bagi manusia tuh Allah kenapa sih gitu, tapi di sisi lain ini kan maunya gini. Justru bagusnya kan gitu, plot twist diawali dengan drama. Iya, alhamdulillah juga abis itu aku bilang sama tour leader, kalau mau dibawa ke rumah sakit mau apa segala macam bawa aja Pak, saya bakalan bayar pokoknya ibu saya
ibu saya sehat Pak, ya Allah gimana ya, aku panik, aku nggak bisa nelfon abang-abangku lah karena pasti dia panik di rumah gitu. Dimarahin lo ya. Iya, bagaimana sih ntar takutnya jadi malah kayak bumerang ke aku sendiri kan, jadi tenang, udah dibawa ke rumah, dibawa ke hotel baru deh aku pelukin, aku bilang mama nggak apa-apa, mama gimana, mama kenapa gitu, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, cuma mama disiram air zam-zam pas mama pingsan karena disangka orang meninggal kan banyak ya BP di sana ya gitu. Oh ya Allah, itu deg-degan banget Bib, itu pertama tapi ya berbekas lah di aku lah, lumayan berbekas, tapi ya nggak apa-apa jadi suatu cerita gitu loh. Iya, tapi sih pertama itu damage udah. Umroh pertama ngelihat Ka'bah semua pertama itu udah damage-nya gede, ditambah sama keluarga sama ibu sih. Itu sih bukan haji kecil lagi, karena umroh dibilangnya haji kecil. Kalau haji itu baru haji besar kan. Ini sih haji setengah gede sih. Amin, semoga pertama pahalanya ya sama Bib. ibu kesana Mi, gila. Itu Berkah. emang impianku banget sih Bib. Iya. Bisa foto. Dan itu gak sama bisa dia. dibeli loh Mi. Iya. Maksudnya gua nih ya sekarang alhamdulillah ada rezeki untuk melakukan itu, tapi tidak bisa gua melakukan itu. Enggak semuanya ya Bib. Nggak gitu ya, semuanya. dipanggil sama Allah gitu ya buat Betul, kesana ya, Bib. artinya itu sesuai dengan panggilan. Ada yang dipanggilnya satu persatu, ada. Tapi tentu semua yang terbaik ya. Iya. Yang dipanggil ada yang sama keluarganya. Makanya gua ngelihat dulu tuh Fadil Jaidi sekeluarga haji. Itu sih cita-cita sih. Iya, saya juga cita-cita. Cita-citanya gitu ya. Umroh Mi? sama Haji keluarga, ya, haji. atau umroh sama keluarga. Bismillah. Ya Allah, Mi. Gue sih berdoa semoga dilancarkan semua Mi ya. Amin ya Allah Bib, amin. Semoga sehat, Amin. Ibu, Umi dan keluarga. Jodoh yang karir, baik. dapat jodoh terbaik ya. Amin. Udah kelihatan nih ufuk jodoh. Hilalnya udah kelihatan nggak? Udah sih. Udah kelihatan hilalnya ya. Jadi didoain aja ya Bib. Iya, tinggal ya. Gue sih selalu bilang bahwa hak nikah itu di cewek, hak cerai itu di cowok. Karena kalau hak nikah diambil cewek, atau kalau hak cerai diambil cewek, maka setiap hari kayaknya kita dicerai ya. Salah naruh handuk aja di kasur dicerai. Iya betul. Tapi kalau hak nikah diambil cowok, tiap hari dia nikah Mi. Oh iya bener, jangan. Makanya Allah adil, dikasih dua-duanya. Dan Nabi Muhammad aja manusia sempurna. Ketika anaknya ada yang minta dari kalangan sahabat, beliau nanya ke putri tercintanya Sayyidah Fatimah, kamu mau nggak? Dan beberapa sahabat ditolak dan Nabi menolak. Karena itu Nabi menghormati hak nikah di perempuan. Karena itu menurut gua sih kita yang bukan nabi, bukan siapa-siapa, jangan memaksakan. Apalagi bukan siapa-siapa di medsos. Karena ada tuh trennya apa Mi? Jodoh-jodohin selebriti cewek sama selebriti cowok tuh. Ada tuh biasanya namanya? dijodoh-jodohin gitu. Apa? Comblangin. Comblangin mah itu terakhir gua dengar 69 tuh istilah. Ada tuh. Iya kayak gitu. Ya kita bukan siapa-siapa, orang tuanya aja enggak. Makanya menurut gue sih hak itu diberi oleh Allah kepada lo, maka pegang dengan sebaik-baiknya. Dan itu hak lo. Jangan mau diarahkan oleh netizen. Jangan mau terpaksa meskipun yang memaksa orang tua, karena yang akan menjalani adalah lo, dan yang ngasih hak itu adalah Allah. Dan itu ibadah terpanjang. Iya benar. Kalau lu salah, hancur hidup lu. Kebahagiaan lu hancur. Dan lu udah pernah kan maksudnya iya. menjalani kisah cinta yang ya walaupun tidak nikah tapi ya kalau salah sih pahit sih. Jangan ya Bib ya. Iya. Makanya nggak usah cepat, yang penting tepat lah ya. Gitu, iya. Makasih Umi ya. Makasih ya Bib ya. Siap. Aku udah diundang ke sini, udah nangis ketawa lagi kita. Nangis tawa. Ya Makasih Allah. Abi. Makasih Umi. Masya Allah sehat-sehat terus. Sehat-sehat. Ini humans yang varian apa ya? Enak banget wanginya. Yang extrade Bib, yang EOS. Ada di tas, saya ambilin dulu ya. Oke deh. Ya.